Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmamutia. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur kerja steady state 2 tangki pada modul G dinamika proses. Dinamika proses merupakan suatu proses yang memiliki sistem dinamik yang sifatnya akan selalu mengalami perubahan terhadap waktu. Berdasarkan kondisinya, terdapat 2 jenis proses, yaitu steady state dan unsteady state. Steady state merupakan suatu kondisi di mana semua variabel yang ditinjau, baik untuk keseluruhan maupun satu bagian dalam sistem, tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Sedangkan unsteady state merupakan suatu kondisi yang tidak stabil, di mana semua variabel proses pada keseluruhan sistem maupun bagian dari sistem berubah terhadap waktu. Kemudian, terdapat variabel pada dinamika proses. Variabel yang dimaksud pada dinamika proses yaitu variabel laju alir, tekanan, suhu, dan konsentrasi. Berdasarkan prinsip pengendalian proses dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu variabel input dan variabel output. Variabel input merupakan variabel yang menunjukkan perubahan lingkungan terhadap proses kimia, yaitu terbagi menjadi 2, di mana yang pertama terdapat variabel termanipulasi, yaitu variabel yang nilainya dapat diatur oleh seorang operator maupun mekanisme pengendalian. Contohnya adalah bukaan valve. Kemudian ada variabel gangguan, yaitu variabel gangguan merupakan variabel yang nilainya bukan hasil dari pengaturan operator atau mekanisme pengendalian. Contohnya yaitu gangguan pada suatu sistem proses. Kemudian selanjutnya ada variabel output, di mana variabel output ini merupakan variabel yang menunjukkan pengaruh proses terhadap lingkungan, yang terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama variabel terukur, yang merupakan variabel yang nilainya dapat diketahui dengan cara pengukuran secara langsung. Contohnya yaitu pengukuran tekanan maupun temperatur. Sedangkan variabel tidak terukur merupakan suatu variabel yang nilainya tidak dapat terukur secara langsung. Contohnya nilai N dan K. Selanjutnya terdapat gambaran mengenai alat dinamika proses. Pada alat dinamika proses terdapat 2 buah konstan heat tank. Kemudian, konstan heat tank ini biasanya disebut dengan tangki 1 dan tangki 2, di mana di bawahnya terdapat 2 buah tangki, yaitu tangki 3 dan tangki 4, yang di masing-masing ruas kanan dan kirinya terdapat side glass untuk mengukur ketinggian di dalam tangki. Kemudian terdapat tangki 5, dan pada ruas kanan terdapat pompa sentrifugal. Dan yang terakhir terdapat bak penampung. Adapun skema alat yang lebih rinci mengenai alat dinamika proses dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat 2 buah konstan heat tank, tangki 3, tangki 4, tangki 5, tangki 6 atau bak penampung. Terdapat valve A, valve B, valve C, valve D, valve E, dan valve L, serta yang terakhir ada pompa sentrifugal. Sebelum melakukan prosedur steady state 2 tangki, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penentuan jumlah putaran valve untuk valve A, B, C, D, E, dan F, kemudian penentuan luas alas tangki untuk tangki 3, 4, dan 5. Kemudian ada kalibrasi valve A dan B, kalibrasi valve D, dan kalibrasi valve C, E, F. Kemudian setelah itu baru bisa melaksanakan prosedur steady state 2 tangki dan prosedur steady state dengan menggunakan gangguan. Prosedur steady state 2 tangki dilakukan dengan cara mengisi bak penampung, kemudian mengalirkan air dari bak penampung ke dalam konstan heat tank dengan cara menyalakan pompa agar air tanah dalam bak penampung dapat mengalir ke dalam konstan heat tank 1 dan 2, sehingga ketinggian pada konstan heat tank ini konstan yang ditandai dengan turunnya
air pada pipa pembuangan konstan heting 1 dan 2. Kemudian mengalirkan air dari konstan heting 1 ke dalam tangki 3 dan tangki 5. Setelah itu melakukan trial dan error pada persen bukaan valve A, B, C, D, E, dan F untuk mendapatkan ketinggian tangki 3 setinggi 5 cm dan tangki 5 setinggi 10 cm hingga didapatkan data konstan pada ketinggian tersebut. Kemudian, apabila telah melaksanakan prosedur trial dan error dan telah didapatkan persen bukaan valve yang paling sesuai untuk mendapatkan ketinggian yang diinginkan, maka dapat mengosongkan tangki 3 dan 5 dan menutup seluruh valve. Kemudian dapat melakukan prosedur steady state 2 tangki, yaitu dengan membuka valve A, B, C, D, E, F sesuai dengan trial dan error yang telah dilakukan. Kemudian, valve dibuka sehingga dapat mengaliri tangki 3 dan 5. Kemudian, mencatat ketinggian pada tangki 3 dan 5 setiap 2 menit sekali hingga didapatkan 10 data konstan pada ketinggian tangki 3 5 cm dan tangki 5 10 cm. Kemudian setelah itu diberikan gangguan pada valve C sebesar 15%. Setelah diberikan gangguan, maka ketinggian dalam tangki 3 dan tangki 5 akan berubah karena terdapat perubahan pada aliran masuk dan aliran keluar. Kemudian setelah itu akan mencatat perubahan yang terjadi pada ketinggian tangki 3 dan tangki 5 selama 2 menit sekali hingga mendapatkan 10 data konstan. Sekian video dari pemaparan prosedur steady state 2 tangki. Semoga videonya dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.